Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Kilan bersama saya Musli, teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang 15 penyebab KPR teman-teman ditolak oleh bank. Nah, untuk teman-teman yang saat ini sedang proses cicil DP ke developer dan belum akad dengan bank, mohon hindari ke 15 penyebab KPR ditolak tersebut. Karena salah satu aja ada yang nyangkut, ada kemungkinan KPR teman-teman ini nanti akan ditolak oleh bank gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman KPR ditolak oleh bank, risikonya apa gitu? Tentu ada risikonya teman-teman. Di setiap perjanjian pengikatan di setiap perjanjian jual beli itu pasti ada risikonya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau coba bahas kalau misalkan KPR teman-teman ditolak oleh semua bank, nah maka nasib uang DP yang sudah teman-teman bayarkan ini gimana resikonya gitu? Apakah uangnya bisa kembali atau uangnya malah hangus gitu ya teman-teman? Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe-nya, kemudian juga silahkan di like, mungkin silahkan di share juga, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Nanti akan saya buatkan khusus video menjawab tentang pertanyaan dari teman-teman semua gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman KPR yang ditolak oleh bank, biasanya setiap developer punya kebijakan masing-masing. Jadi ada kemungkinan setiap developer ini kebijakannya beda-beda teman-teman. Nah, sebagai gambaran, saya mau coba jelaskan bagaimana nih di developer di tempat saya bekerja. Kalau misalkan teman-teman KPR konsumen gitu, sebagai konsumen KPR yang ditolak oleh semua bank, perlakuannya seperti apa gitu ya, kebijakannya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau kami di tim KPR terutama, kami tuh selalu mengembalikan semuanya itu ke PPJB, ke perjanjian pengikatan jual beli. Nah, perjanjian pengikatan jual beli itu teman-teman sebagai konsumen kapan dapatnya? Biasanya paling lama itu 14 hari kerja dari tanggal teman-teman bayar booking fee atau uang tanda jadi gitu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kalau misalnya KPR teman-teman ditolak oleh bank, nah di developer tempat saya bekerja, kebetulan ini saya yang handle. Kalau misalnya dari semua bank yang kerjasama dengan perumahan yang teman-teman ambil, semua KPR-nya ditolak gitu ya, maka dari developer itu masih kasih pilihan, kasih choice yang lain gitu, pilihan yang lain. Nah, pilihan yang pertama adalah kepelunasan. Ya, teman-teman, kalau di developer kami, kalau misalnya KPR teman-teman ditolak, pilihan yang pertamanya adalah kepelunasan. Pelunasan ini kami mengacu ke PPJB, ke Perjanjian Pengikatan Jual Beli pasal 3 ayat 3 butir A. Kalau dalam penyebutannya saya salah, silahkan dikoreksi ya teman-teman. Teman-teman silahkan dilihat di layar ya, ini yang saya tandain warna merah ya teman-teman. Isi PPJB-nya seperti ini. Apabila permohonan pinjaman kepemilikan rumah tersebut tidak disetujui atau ditolak bank rekanan pihak penjual karena alasan yang disebabkan apapun juga, baik alasan administrasi perbankan maupun alasan dari pihak pembeli, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak pembeli sepenuhnya, dan oleh karenanya pihak pembeli dengan ini menyetujui untuk melunasi sisa pembayaran harga pengikatan pada tanggal yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, serta membayar dana keterlambatan pembayaran harga pengikatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 perjanjian ini apabila ada. Saya kasih contoh gini teman-teman. Misalkan teman-teman beli rumah harga 500 juta. Biasanya DP ke developer itu rata-ratanya 10% gitu. Maka 10% dari 500 juta adalah 50 juta teman-teman. Maka pengajuan ke banknya itu adalah sisanya. Si pelapor KPR ini yang diajukan ke bank adalah si 450 juta gitu. Nah, kalau misalkan pengajuan 450 juta ini ditolak oleh bank, maka pilihan pertama dari developer itu pelunasan. Pelunasan itu artinya si 450 juta ini langsung dilunasi melalui uang pribadi teman-teman gitu. Nah, kalau di developer kami, kalau seharusnya sih memang sekali bayar ya si 450 juta ini. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak sanggup sekali bayar, di developer kami bisa diajukan dicicil 3 kali. Jadi dari 450 juta bisa dicicil 3 kali, berarti per bulan 150 jutaan kurang lebih teman-teman ya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman sebagai konsumen untuk pilihan pelunasan ini nggak sanggup, masih ada pilihan lain teman-teman. Pilihan kedua kalau dari developer kami adalah rubah cara bayar jadi cash bertahap.
teman-teman tadinya cara bayar KPR, maka kita rubah menjadi cash bertahap gitu ya. Kalau misalnya seperti ini teman-teman, saya kasih contoh, ini ada KPR Express yang DP-nya hanya 2 kali bayar. Nah, di kantor kami untuk cara bayar cash bertahap ini untuk rumah maksimal 24 kali. Tapi kalau untuk ruko itu maksimal 36 kali gitu. Nah, kalau di sini ada contoh KPR Express yang DP-nya 2 kali saja gitu. Kalau misalkan saat KPR Express ini konsumen ini ditolak oleh bank, maka bisa diajukan rubah cara bayar menjadi cash bertahap. Nah, karena sudah berjalan 2 kali dan maksimal untuk rumah ya, untuk rumah misalkan rumah ini sesuai price list cash bertahapnya hanya 24 kali, maka ini bisa diajukan cash bertahap, sisanya dicicil selama 22 kali. Karena di awal KPR Express DP hanya 2 kali, maksimal 24 kali untuk cash bertahap, maka sisanya bisa diajukan dicicil selama 22 kali. Hanya saja untuk cash bertahap ini, untuk rubah cara bayar dari KPR Express menjadi cash bertahap ini, harga berubah teman-teman, harga naik gitu ya, karena harga untuk KPR Express dengan harga cash bertahap itu beda. Biasanya kami mengikuti harga sesuai price list, biasanya naik ya harganya, seperti itu. Saya kasih contoh, misalkan dari 450 juta pengajuan KPR Express, KPR pengajuan KPR-nya teman-teman ke bank itu kan ditolak 450 juta. Nah, si 450 juta ini karena teman-teman DP sudah berjalan 2 kali, berarti sisanya bisa dicicil maksimal 22 kali gitu ya. Tapi kalau teman-teman sanggup, silahkan tinggal rubah cara bayar jadi cash bertahap 24 kali. Tapi harga berubah sih biasanya, harga pun jadi ikut naik ya. Nah, kalau misalkan dari 450 juta kasarnya dicicil 22 kali teman-teman nggak sanggup, maka kita masuk ke pilihan yang ketiga. Pilihan ketiga ini rubah cara bayar dari KPR Express yang DP-nya yang seperti contoh hanya 2 kali menjadi KPR DP 15 kali gitu ya. Berarti ini hanya berlaku untuk KPR Express saja. Kalau teman-teman misalkan pilihan pertama cara bayarnya KPR yang dicicil 15 kali, ini nggak berlaku untuk pilihan ini ya gitu. Misalnya teman-teman KPR saat proses pertama ke bank adalah KPR Express DP-nya 2 kali. Nah, ini bisa dicoba diajukan menjadi DP 15 kali. Tentu harga berubah ya teman-teman, karena harga KPR Express menjadi harga KPR DP 15 kali pun berbeda sesuai price listnya teman-teman ya. Hanya saja untuk pilihan ini memang beresiko tinggi. Beresiko tingginya gini, kalau misalkan teman-teman saat proses ke bank di KPR Express ini hasilnya ditolak, tentu kan nanti saat KPR DP 15 kali di 15 bulan mendekat akhir nanti di tahun depan ya, kemungkinan ini akan proses ulang lagi ke bank. Nah, kalau teman-teman tidak memperbaiki datanya, misalkan sekarang pertama nih saat KPR Express ditolak karena punya banyak cicilan, reject high DBR misalkan. Nah, teman-teman harus memperbaiki cicilannya dulu gitu. Jadi misalnya cicilannya tadi berapa melebihi DBR ya. DBR itu saya sudah jelaskan juga di video tentang penyebab KPR ditolak, teman-teman silahkan dicek. Nah, nanti kalau misalnya terlalu punya banyak cicilan, ada kemungkinan nanti saat kita proses ulang KPR yang di depan itu ada kemungkinan ditolak lagi gitu. Boleh sih teman-teman kalau mau ambil dari cara bayar KPR Express berubah menjadi KPR DP 15 kali, hanya saja berisiko tinggi gitu. Ada kemungkinan nanti di depan akan ditolak lagi. Contohnya gini, KPR DP 15 kali itu adalah 15 kali cicilan dari tanggal booking fee. Nah, teman-teman saat ini KPR Express DP 2 kali KPR Expressnya, maka sisanya bisa dicicil 13 kali lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya jadi 15 karena sudah berjalan 2, maka sisanya 13 kali. Nah, kalau teman-teman mau ambil pilihan ini selama 13 bulan ke depan, teman-teman ini ada kesempatan untuk memperbaiki datanya, entah BI checkingnya, entah keuangannya gitu ya. Artinya yang penting kalau teman-teman mau ambil pilihan ini ya nanti di depan harus bagus datanya gitu ya. Sebelum kita proses lagi ke bank, datanya harus bagus gitu. Oke. Yang ketiga adalah rubah cara bayar dari KPR Express menjadi KPR DP 15 kali. Harga berubah mengikuti sesuai price list. Biasanya naik ya. Harga perbedaan seperti itu. Nah,
Kalau misalkan teman-teman pilihan pelunasan nggak sanggup, kemudian pilihan rubah cara bayar jadi cash bertahap juga, cicilan per bulannya nggak sanggup gitu ya, kemudian rubah cara bayar dari KPR Express menjadi KPR DP 15 kali juga nggak mau, misalkan pilihannya nggak mau ambil seperti itu, maka pilihan terakhir kalau dari developer kami adalah pilihan pembatalan dan pengajuan pengembalian. Nah, pilihan pembatalan ini kami mengacu ke PPJB di pasal 12 ayat 2 yang berbunyi seperti ini, teman-teman. Teman-teman silahkan lihat di yang saya tandain warna merah ya. Para pihak sepakat apabila pihak pembeli membatalkan perjanjian ini dengan sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 3 dan 4 perjanjian ini, maka pihak pembeli menyetujui bahwa seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli kepada pihak menjual tidak akan dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada pihak penjual. Nah, kalau mengacu ke dalam PPJB pasal 12 ayat 2 ini, maka artiannya kalau teman-teman batal, uang teman-teman ini hangus, tidak kembali sama sekali ya. Nah, PPJB ini saya jelasin lagi teman-teman. PPJB ini kuat secara hukum. Perjanjian pengikatan jual beli ini kuat secara hukum. Kenapa kuat secara hukum? Karena perjanjian ini sudah ditandatangani kedua belah pihak di atas materai, gitu ya, baik dari pihak developer maupun dari pihak konsumen gitu. Maka kalau mengacu ke pasal 12 ini, kalau teman-teman batal, ya semua uang hangus gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini setiap developer kemungkinan beda ya, beda-beda kebijakannya gitu. Saya kembalikan lagi beda-beda kebijakannya. Nah, kalau di developer kami di tempat saya bekerja, kalau konsumen batal karena KPR-nya ditolak oleh bank, konsumen ada kebijakan dari manajemen. Konsumen boleh mengajukan pengembalian tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya adalah harus ada minimal 3 surat reject atau surat tolakan dari bank gitu ya. Nah, kemudian misalnya gini, kalau misalkan bank yang kerjasama lebih dari 3, ya minimal harus ada 3 surat rejectnya. Tapi kalau misalkan bank yang kerjasama dengan perumahan yang teman-teman ambil ini hanya 2, ya cukup 2 aja surat rejectnya. Seperti itu ya. Syaratnya adalah harus ada minimal 3 surat reject dari bank. Nah, kemudian kebijakannya adalah kebijakannya untuk booking fee yang 5 juta, booking fee ini hangus teman-teman. Nah, kalau untuk rumah booking fee-nya 5 juta, kalau untuk ruko biasanya booking fee-nya 10 juta. Nah, untuk booking fee ya yang 5 juta itu semua uangnya hangus, booking fee itu hangus. Kemudian dari uang yang sudah masuk dipotong PPN 10%, kemudian lagi dipotong PPh 2,5% dan dipotong denda DP jika ada. Gitu. Jadi potongannya itu nanti booking fee hangus, dipotong PPN 10%, dipotong PPh 2,5% dan dipotong denda DP jika ada. Saya kasih contoh gini, teman-teman uang beli rumah harga 500 juta, DP 10% dari 500 juta adalah 50 juta. Katakanlah sudah masuk uang 50 juta ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ditolak oleh bank, maka gimana nih perhitungannya? Perhitungannya seperti ini kurang lebih teman-teman. Dari uang yang sudah masuk 50 juta, kemudian kepotong booking fee 5 juta, kemudian lagi dipotong PPN 10%, dari uang 50 juta itu jadi 4.500.000. Kenapa dihitungnya 4.500.000? Karena 50 juta uangnya sudah masuk dipotong booking fee, maka sisanya 45 juta. Nah, si 45 juta ini dipotong PPN 10%, kenanya 4.500.000. Kemudian lagi dipotong PPh 2,5%, kenanya 1.125.000. Nah, maka dihitung nih. Kemudian konsumen ini ada denda DP atau tidak? Kalau ada denda DP itu motong lagi gitu. Kalau misalnya nggak ada, maka potongannya hanya booking fee, PPN sama PPh kurang lebih dari uang konsumen yang sudah masuk 50 juta kepotong 10.625.000. Nah, maka perkiraan angka pengembaliannya adalah sekitar 39.375.000 rupiah. Nah, itu teman-teman. Makanya kalau saya sih mengingatkan, tentu kalau beli rumah dan perjanjian apapun itu pasti ada risikonya. Nah, kalau misalnya teman-teman ditolak oleh bank, ya risikonya ini ada kemungkinan uangnya hangus gitu ya, dan kalaupun dipotongnya lumayan besar gitu. Kalaupun bisa dikembaliin, potongannya lumayan besar gitu. Makanya kalau saya sih menyarankan untuk teman-teman yang mau beli rumah, nah perhatikan dulu datanya, jangan sampai datanya ini ada yang nyangkut gitu teman-teman ya. Maksudnya nyangkut itu ada
kemungkinan ditolak oleh bank gitu. Jangan sampai sih, makanya karena ini kalau misalkan teman-teman udah bayar DP itu kadang kalau yang DP 15 kali kan nabung ya jatuhnya, nabung bayar DP, tiba-tiba ditolak oleh bank kan lumayan nyesek juga ya. Kepotong 10 juta tuh lumayan besar teman-teman. Ya, saya sendiri kalau misalkan kepotong 10 juta, aduh luar biasa. Karena saya kalau nabung pun belum tentu setahun bisa dapat 10 juta untuk nabung. Kasarnya seperti itu. Maka saran saya untuk teman-teman yang mau ambil rumah, nah sebelum ambil rumah dengan cara bayar KPR, mohon hati-hati. Jangan sampai ya bisa dibilang teman-teman datanya ditolak oleh bank, karena kalau ditolak ya lumayan ribet ya. Kalaupun uangnya bisa kembali, potongannya lumayan besar. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Jadi di developer kami di tempat saya bekerja, kalau konsumen KPR-nya ditolak oleh bank, maka ditolak oleh semua bank, maka pilihannya adalah ke pelunasan. Kalau pelunasan tidak sanggup, maka ke perubahan cara bayar dari KPR menjadi cash bertahap. Kalau cash bertahap juga nggak mampu, misalkan nggak sanggup untuk cicilannya, maka rubah cara bayar dari KPR Express menjadi KPR DP 15 kali. Tapi kalau KPR teman-teman di awal KPR-nya cara bayar KPR DP 15 kali, pilihan ini nggak dapat ya gitu. Kemudian kalau misalnya itu juga nggak mau, maka pilihan terakhirnya adalah ke pembatalan dan pengajuan pengembalian. Tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku, karena kembali ke PPJB kalau konsumen batal semua uangnya hangus teman-teman ya. Oke, saya cukupkan sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan like and share, dukung saya juga, dukung channel saya juga teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ada saran, kritik, dan mungkin pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti akan saya coba jawab video teman-teman satu persatu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.